Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mengawali sebuah minggu yang baru dan kita bersyukur sekali Tuhan masih mempercayakan kita hari baru, minggu baru, dan kita mau menjalani juga dengan hati yang penuh dengan kepenuhan. Hati yang penuh itu adalah hati yang bahkan ketika kita tahu bahwa Tuhan saat ini dalam proses memberi kita merasa sudah cukup. Sehingga ketika Tuhan tambahkan anugerah dan berkat, maka akan meluap-luap sukacita dalam hati kita. Kita mau bersyukur menjalani hari ini dengan rasa yang tenang dan damai. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 291. Kidung Jemaat 291 bait pertama dan kedua, mari bersyukur semua. Kidung Jemaat 291 bait pertama dan kedua, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih pergantiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, dan biarlah ini adalah bagian dari janji hidup kami. Kami mau memberikan hidup kami kepada Tuhan, mempercayakan kekhawatiran, ketakutan kami mau tinggalkan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita lanjutkan bacaan kita dari Keluaran 5. Keluaran 5 ayat 1 sampai yang ke-8. Keluaran 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Keluaran 5 ayat 1 sampai 5. Keluaran 5 ayat 1 sampai 5. Keluaran 5 ayat 1 sampai 5. Dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit, sampar, atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Bapak Ibu Saudara, bekerja keras dan keras dalam pekerjaan itu hal yang berbeda. Sekali lagi, bekerja keras dan keras pada pekerjaan itu hal yang berbeda. Kalau bekerja keras, yang jadi utamanya adalah bekerjanya. Kita yang utamanya adalah bekerja. Bekerja itu baik itu di toko, di rumah, di kantor, di sekolah, ataupun dalam segala hal yang kita percaya bahwa itu tanggung jawab kita untuk menjalaninya, termasuk pelayanan juga, keluarga juga. Nah, dengan keras berarti bahwa kita bekerja sebaik-baiknya. Tapi seringkali kita nggak bekerja keras, kita keras dalam pekerjaan. Jadi yang fokus kita adalah kerasnya. Apa yang jadi standar kita, apa yang jadi ego kita, itu kita paksakan dalam pekerjaan kita. Saya bekerja seminggu setiap hari, dari pagi sampai pagi. Itu standarnya kita. Supaya apa? Supaya saya dapat hasil yang maksimal, dapat keuntungan yang maksimal. Semua terjadi seperti yang saya mau. Nggak peduli mau istirahat, mau pelayanan, mau ke gereja, itu nggak saya pikirin. Pokoknya saya mau keras dalam bekerja. Nah, bekerja keras adalah hal yang Tuhan tentu rindukan dalam hidup kita. Tuhan kasih hari pertama sampai ke-6 untuk silakan bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin dengan keras. Tapi hari terakhir, istirahat. Saya jadi paham kenapa Sabat itu berharga setelah melihat kehidupan penjajahan orang Mesir terhadap orang Israel. Dalam bacaan kita dilihat sebuah kejadian ketika Musa menyampaikan apa yang Tuhan rindukan bagi umat. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kejadian ini
ketika Musa meminta bahwa Harun kasih kami 3 hari buat pergi mempersembahkan korban, bisa jadi orang Israel nggak jadi ke tanah perjanjian. Kenapa? Misalnya Firaun, oh ya udah silakan kalian beribadah kepada Tuhan. Kemudian Firaun jadi pemimpin yang akhirnya oke, kita harus ada waktu untuk beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Oke, lama-lama Firaun jadi agama orang Israel ini apa sih? Menyembah kepada Tuhan tuh seperti apa sih? Kalau Firaun nggak mengeraskan hati, orang Yahudi, kalau Firaun nggak mengeraskan hati, orang Israel itu mungkin nggak akan pergi dari Mesir, karena udah cukup. Dan orang Israel tetap bisa beribadah pada Tuhan, fokusnya tetap beribadah sama Tuhan. Tapi karena Firaun mengeraskan hati, dia bilang, kalian udah terlalu banyak, kalian harus kerja, enak banget loh, bisa lagi kerja paksa nggak kerja, enak banget. Jadi Firaun ini keras dalam bekerja, bukan bekerja keras. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rusaknya relasi, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Jadi berantakan. Firaun nggak tahu, dari kekerasan hatinya, dia menghancurkan bangsanya sendiri. Israel keluar dari Mesir, Mesir itu jadi hancur berantakan. Kenapa? Karena semua pekerjaan piramid segala macam, Bapak Ibu, beberapa arkeolog Kristen menemukan bahwa piramid dan semua patung-patung Sphinx itu salah satu hampir 50% lebih adalah hasil pekerjaannya orang Israel. Kan kita jadi budak waktu itu. Jadi kalau nggak ada orang Israel, itu nggak jadi itu piramid dan kawan-kawan. Hebat ya. Jadi sebenarnya Firaun kehilangan hal terbesar. Gara-gara dia paksa tetap bekerja, bukannya untung tambah banyak, malah peradaban Mesir jadi hancur berantakan. Nah Bapak Saudara, hari ini kita mau belajar juga. Minggu ini minggu yang baru. Kita bekerja, anak-anak kita bersekolah, kita melakukan pelayanan kita melakukan apa yang jadi tanggung jawab kita. Tapi ingat, jangan keras dalam pekerjaan. Tapi bekerja keras, fokusnya bekerja semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Waktunya istirahat, waktunya gereja, waktunya berkeluarga. Jangan dipaksa terus pagi siang malam hanya untuk demi mencapai apa yang kita mau. Jangan, karena kita akan kehilangan lebih banyak. Sekali lagi, bekerja dengan keras, jangan keras dalam pekerjaan, karena nanti ada banyak hal yang kau hilang dalam hidupmu, akan ada banyak hal yang kau hancurkan hidupmu hanya karena kamu terlalu keras dalam bekerja. Semoga kita bisa jadi orang yang bekerja keras, bukan keras dalam bekerja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu. Hari ini kami belajar, kami seringkali seperti Firaun, kami keras dalam pekerjaan. Dalam kehidupan kami melakukan apa yang menurut kami sempurna, maksimal, sesuai dengan standar kami, ego kami. Tapi kami tidak sungguh-sungguh menikmati kehidupan kami, pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Ajarkan kami agar kami punya waktu, kami bekerja dengan baik, dan kami juga harus bisa beribadah dengan baik, kami harus bisa berkeluarga dengan baik. Maka hal-hal baik pun akan datang. Kami serahkan kehidupan kami tidak mau hidup kami berantakan Tuhan. Kami mau tata, memberikan sesuai dengan porsinya Tuhan. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.